Artikel ini, kajian telah akademik tidak sedang menyebarkan suatu faham ajaran atau menistakannya. Bahwa sejatinya leluhur kitalah yang membawa ajarannya ke luar Nusantara, mendasari lahirnya 3 ajaran di India, kitalah yang mewarnai India, jangan terbalik. Sariputra hidup 568–484 SM, bukan murid dari Siddhartha Gautama tahun 563–483 SM, beliau Sariputra yang menjadi pengajar, Rahula, putra pencetus salah satu ajaran yang terlahir dan tumbuh di India dan kini ajaran itu dilabelkan di Borobudur sejak negara mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953. Topo Broto, prosesi kontemplasi spiritual ini ditampilkan di stupa monumen agung yang bernama Bawana Sakapala, dalam bentuk arca manusia duduk bersila di situs yang saat ini ternamakan Borobudur. Ini bukan patung tokoh agung luhur putra raja yang terlahir di Nepal Siddhartha Gautama. Fuana Cakapala adalah nama bangunannya, literasi kata Fuana Buana. 3 tahapan bentuk bangunan Fuana Cakapala adalah gambaran 3 alam kehidupan yang ada di dalam semesta ini, bukan kama, rupa, arupa dhatu versi India. Sejatinya yaitu, Tri Laksana, disebut juga Bawanatraya. 1. Bawana langgeng, alam kekal. 2. Bawana Driyo, alam lahiriah. 3. Bawana Triya, alam rohaniyah. Moksartam Jagaditaya Kaiti Dharma. Moksa, kontemplasinya dengan laku, tapa, atau topo, pengekangan diri untuk mencapai tingkat spiritual. Brata, disiplin tata cara dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan. Sekali lagi ini bukan patung Buddha, tapi beliau Siddhartha Gautama mengikuti teknik kontemplasi ini dari leluhur kita. Alam kelanggengan ialah alam suwung yang tidak mempunyai purwa dan wasana. Prosesi kontemplasi spiritual ini tampil pada patung arca orang posisi duduk bersila. Topo Broto, kontemplasi spiritualnya, topo. 1. Toponing jasad. 2. Toponing hawa nafsu. 3. Toponing budi. 4. Toponing suksmo. 5. Toponing cahyo. 6. Toponing gesang. Samadhi, suwung, laku, yoga adalah kontemplasi spiritual asli Nusantara. Jawa menyebut dengan Topo Broto. Tapa Brata, istilah daerah Parahyangan. Bali menyebut upasana. Kamala di Sulawesi, kalau sedang melakukannya disebut Akkamala. Tapo, Batagak di Sefarnatvipa. Ada 12 kata, Sefarga, tampil di panel relief dasar tertutup bukan tertulis kata, Janah, atau Nirvana, ini membuktikan bahasa dan ajaran yang mendasarinya adalah asli milik kita bangsa Nusantara Indonesia. Simak tentang Sariputra. Pada masa pemerintahan Bimbisara, seorang Brahmana, Matara Fanganta, dari desa Naladak Nalaka, istrinya melahirkan seorang putri dinamakan Sari atau Sarika, anak keduanya laki-laki bernama Kaustila. Sarika, adalah anak yang sangat cerdas dan terkadang mengalahkan kakaknya dalam cara berpikir berargumen menyampaikan pendapat dalam debat diskusi. Matara menikahkan putrinya Sarika, Sari dengan Tisya. Suatu hari ia berkata kepada Tisya, "Kamu adalah orang yang cerdas. Aku memberimu putriku kelak anak saya akan membantu Anda. Saya ingin pergi jauh ke negeri asing." Tisya kemudian mengambil gadis ini sebagai istrinya. Setelah Sari hamil, wanita ini melihat dalam mimpi seorang pria yang mengenakan pelindung dada serta membawa petir, vajra di tangannya. Berdiri tegak di gunung yang sangat tinggi menghancurkan gunung-gunung lainnya. Ketika dia bangun, dia memberitahu suaminya mimpi itu. Tisya berkata kepada istrinya, ini adalah tanda bahwa Sari akan melahirkan seorang putra yang cerdas mahir dalam berpikir dan berargumen untuk menyampaikan pendapat. Hanya akan ada satu orang yang dia tidak akan bisa atasi dan dia akan menjadi muridnya. Selama kehamilannya, Sari menjadi sangat cerdas dan sangat terampil berdiskusi. Setiap kali berdiskusi dengan saudara laki-lakinya selalu dikalahkan.
hingga saudara laki-lakinya berkata kepada dirinya sendiri, putra yang dikandung oleh saudaraku kelak memiliki kecerdasan tinggi. 7 hari setelah ia dilahirkan, bayi laki-laki itu dibungkus dengan kain berbahan kapas putih untuk ditunjukkan kepada ayahnya yang berpikir, aku dipanggil Tisya, karena lahir anakku maka aku panggil dia Upatisya. Begitulah nama yang diberikan kepada anak ini oleh orang tuanya, tetapi orang-orang lain mengingatkan bahwa Sari ibunya lah yang telah memberinya lahir. Kemudian suami istri itu setuju untuk memanggilnya Sariputra, putra dari Sari. Choli Fou, Sariputra, Sariputra, Sariputa, Saliputra, Sarisuta, Saratfati Putra, Sarisambava adalah nama yang sama untuknya. Dia memiliki 3 saudara lelaki yang lebih muda Kunda, Upasena dan Revata dan 3 saudara perempuan Cala, Upacala, dan Sisupacala. Sariputra, pada usia 17, telah menguasai semua keilmuan, Veda, dalam mencari guru yang baik. Ia belajar di bawah salah satu dari 6 guru besar bernama Sanjaya, dan guru keduanya adalah Asaji yang berpengaruh dalam kelahiran ajaran awal, Buddhism, kelak, di tanah India. Tentang Samgasya dan Matara kakek dari Sariputra. Matara adalah seorang Brahmin lelaki ini sangat ahli dalam keilmuan. Raja telah memberinya hak istimewa sebuah desa besar yang terletak tidak jauh dari ibu kota. Desa itu bernama Nalada atau Nalaka. Brahmana ini adalah penulis Matara Sastra, kitab Matara Vriti, yaitu tentang Sankhya, Samgasya, tercatat telah ada sebelum tahun 500 SM. Kata Samgaya, yang tertulis di area Nalada Bihar India, di situs stupa bernama Sariputra, Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya, literasi kata Samgasya, ini juga terdapat pada kalimat bait ke-8 di Prasasti, Kalasan. Bait ke-8, Buradaksineyam Atula Data Samgaya Raja Simhena Sailendra Raja Bupair Anu Paripalyar Santatia, Samgaya. Yang tak tertandingi oleh Raja Simha, dari silsilah Shailendra dan penguasa berikutnya berganti-ganti Maharaja Panangkarana. Bangunan suci-nya untuk menghormati ajaran yang telah berjalan selama 700 tahun, Farsa Satai Saptabir. Maksudnya bangunan, Kalasan, telah ada juga ilmu tentang Samgaya, sudah berjalan 700 tahun yang lalu. Ilmu ini pula selain Veda, yang dipelajari di Nalada India diantaranya, Veda, Samgaya, Atharva Veda, Hetu Vidya, Logika, Cikitsa Vidya, Kedokteran, Sabda Vidya, Tata Bahasa. Nalada Bihar India, didirikan atas prakarsa Shailendra sampai kini masih ada stupa bernama Sariputra, dari nama ibundanya Sari. Nama dan ajarannya membuktikan ini asli dan bersumber dari Nusantara Indonesia terdahulu. Sariputra hidup 568 sampai 484 SM yang menjadi pengajar, Rahula, putra pencetus salah satu ajaran yang terlahir dan tumbuh di India. Dan kini ajaran itu dilabelkan di Borobudur, sejak negara mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953. Ini harus diklarifikasi. True Back History of Indonesia. Exploration dan Research. By Tagar Santosaba. Revisionis History. E-book dan diskusi, 085156424774.